Sui-sui, makanan di pinggir jalan tidak bersih. Kalau mau makan apa-apa nanti, bilang saja ke Paman Li. Tuan Li, wanita malam itu sudah ditemukan. Dia adalah putri keluarga Leng dari Hu Cheng. Pergi ke keluarga Leng. Kalian berdua sampah, keluar dari rumahku. Siksi, aku beritahu kamu, 5 tahun lalu kamu sudah bukan anggota keluarga Leng lagi. Aku bukan anggota keluarga Leng, tapi nenek adalah nenek dari keluarga Leng. Kalau kalian melakukan ini, tidak takut. Aku akan mengambil kembali segel perusahaan. Saat kamu sakit, anak kesayanganmu sudah memindahkan perusahaan. Dan semua aset atas namamu ke aku. Kamu, kalian. Orang tua bangka, berani memukul ibuku. Nenek, kamu kenapa? Nenek, aku antar kamu ke rumah sakit. Cepat pergi. Pergi. Sisi, nenek punya sesuatu yang ingin kukatakan. Kalau tidak sekarang, takut tidak ada kesempatan lagi. 4 tahun yang lalu, anak yang kamu lahirkan mungkin tidak mati. Nona Leng, 5 tahun lalu, kamu menyelamatkan seorang pria di Hotel Zhouhao. Pria itu adalah Tuan Li kami. Hotel Zhouhao, bukankah itu hotel tempat Linmo 11 mengalami insiden 5 tahun lalu? Ternyata, pria yang ditiduri Linmo 11 adalah Tuan Li, orang terkaya di Hu Cheng. Kenapa kalian meninggalkan anakku? Kalau bukan karena anak butuh ibu, aku tidak akan mencari ibu yang tidak bertanggung jawab. Meski hari ini aku membawamu pulang, tapi kamu harus memperlakukan anakku dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak akan, tidak akan. Aku ternyata ibu dari anak orang terkaya. Berarti nanti aku tinggal menunggu menikah dengan Tuan Li, ya? Tuan Li tenang, itu juga anak kami Rusuan. Ayah. Rusuan sangat suka anak-anak. Ayah. Halo, kepala sekolah. Ada apa? Nona Lin, sudah dipikirkan bagaimana? Kepala sekolah, aku ingin cepat mulai bekerja. Tapi aku punya satu syarat. Bisa tidak minta uang gaji di muka? Aku ada keperluan mendesak. Nona Lin, kalau kamu setuju, itu sangat membantuku. Tenang, aku akan transfer uangnya sekarang. Itu adalah anak yang kamu lahirkan 4 tahun lalu. Mungkin belum meninggal. Nona Leng lihat, ini anak laki-laki yang gemuk. Anakku. Halo guru. Guru Lin, silakan ikut saya. Tugasmu adalah membujuk anak kecil Li Sui-sui untuk datang ke taman kanak-kanak. Ayahnya adalah bos terkaya di kota Hu, Tuan Li. Anak ini menderita autisme, tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain. Sifatnya aneh-aneh, kamu harus hati-hati. Pangeran kecil sedang berlatih melukis di ruang baca lantai 2. Guru Lin, silakan masuk dulu. Saya akan mengatur teh untuk Anda. Aku lihat kamu memang bodoh, canggung. Tidak bicara juga tidak melukis, kamu mau bikin aku marah ya? Aku peringatkan kamu, kalau tidak mendengarkan kata-kataku, aku tidak akan jadi ibumu lagi. Anak sialan, kamu percaya tidak aku bisa memukulmu sampai mati? Kamu kenapa di sini Linmo 11, berani-beraninya memukulku? Memang kamu yang kupukul, tamparan ini untuk membalas nenek. Memukul cucu durhaka seperti kamu. Lisensi resmi, ada apa dengan Nona Leng?
Kenapa kamu biarkan sampah ini masuk? Nona Leng, ini adalah guru privat yang sangat direkomendasikan. Dari TK Huabai. Untuk mengajari pangeran kecil melukis dan menulis. Dia ini guru apa sih? Usir dia keluar. Ini sudah disetujui oleh Tuan Li. Aku adalah Ibu Li Sui Sui. Aku berhak menentukan guru untuk anakku. Guru Lin. Bagaimana kalau hari ini Anda pulang dulu? Aku baru saja datang, tidak bisa pulang begitu saja. Berikan aku kesempatan lagi. Mau bertahan untuk minta bantuan asisten, apa gunanya? Berlutut dan minta maaf padaku. Kenapa aku harus berlutut padamu? Karena aku adalah calon nyonya rumah ini. Di sini aku yang berkuasa. Guru, jangan pergi. Guru, jangan pergi. Guru, jangan pergi. Sayang, lepaskan anakku. Li Sing, tangkap dia. Li Sen, kamu tidak mau kerja lagi ya? Leng Rushuan, kamu mau apa? Kalau mau mengajari anakku, sujud 100 kali padaku. Berhenti. Hati. Sui-Sui sedang belajar di sini, kalian ribut apa? Pihak kali, Huabai entah bagaimana caranya. Bisa menemukan orang gila seperti ini untuk jadi guru. Sejauh yang saya tahu, wanita ini punya gangguan jiwa. Sebelumnya dia bahkan pergi ke luar negeri untuk berobat selama beberapa tahun. Dia tidak bisa jadi guru Sui-Sui. Pak Li, saya keluar negeri bukan untuk berobat, tapi untuk refreshing. Saya menggunakan waktu luang untuk mempelajari psikologi anak. Kamu memang gila. Sudah. Sui-Sui, kalau tidak suka guru ini, ayah akan menyuruhnya pergi. Pak Li, kalau Anda tidak yakin, bisa duduk mendengarkan 2 pelajaran dulu. Baru buat keputusan. Nanti Anda bisa putuskan apakah akan mengusir saya atau tidak. Tidak perlu dengar dulu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pak Li, saya lihat keluarga Li, bukan hanya Li Sui-Sui yang perlu belajar. Orang dewasa di rumah ini juga perlu diajarin sopan santun. Lin emosi, maksudmu apa ya? Maksudku jelas, tradisi keluarga Li perlu dibenahi. Kamu. Li Sen, bawa Nona Leng pergi. Siap. Yang gan Pak Le. Mulai saja, Bu Guru Lin. Sui-Sui, mulai sekarang harus jadi anak laki-laki pemberani yang bisa melindungi diri sendiri. Oke? Wanita ini kok kayaknya pernah lihat ya? Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Tak disangka Pak Li yang biasanya cuma bisa cari uang. Ternyata cukup perhatian dengan pendidikan anak. Sudah lama? Tunjukkan gambar apa yang kamu buat. Saya bayar kamu untuk mengajar. Sekarang saatnya melihat hasilnya. Pak Li, gambar ini belum selesai, jadi belum bisa dilihat. Berapa lama lagi sampai selesai? Dasar anak kurang ajar. Baru sehari belajar sudah punya guru. Lupa sama ayah? Pak Li, jadi sekarang saya boleh lanjut mengajar? Tunjukkan gambarmu, baru kamu boleh tinggal. Tidak boleh. Nanti setelah saya boleh tinggal baru tunjukkan. Lin Montag 11. Apa sebenarnya tujuan tersembunyi kamu menyusup ke keluarga Li? Saya malah ingin tanya, apakah 4 tahun lalu anak saya benar-benar mati? Tentu saja mati. Bukti kematian kan sudah kamu lihat? Sebuah surat kematian bisa dengan mudah dipalsukan? Tidak membuktikan apa-apa. Di rumah sakit ada banyak dokter dan perawat yang bisa menjadi saksi. Kalau tidak percaya, cek sendiri saja. Baiklah, aku akan mencari tahu sendiri. Linmo 11, aku peringatkan kamu. Tuan Li adalah tunanganku. Tuan Li, benar-benar tunanganmu? Tentu saja Tuan Li adalah tunanganku. Anak kami sudah 4 tahun, mana mungkin ini palsu? Dan, jangan berharap bisa mendekatiku. Agar Tuan Li memperlakukanmu istimewa. Aku mengajar dengan kemampuanku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Li, sebenarnya aku sudah kembali, tidak perlu mencari guru privat untuk Sui-Sui. Tuan Li, aku punya ide, aku ingin mengadakan pesta anak-anak untuk putra kita. Setelah Sui-Sui punya teman, mungkin dia mau pergi ke taman kanak-kanak.
Baik, kamu yang atur. Kamu hanya ibu anakku, bukan wanitaku. Sadarlah akan posisimu, jaga sikapmu. Listen, hari ini kenapa tidak melihat? Tuan Li dan si kecil? Menatap pintu gerbang. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Pergilah. Sui-sui. Hati-hati. Sui-sui. Apa kamu mau pergi ke sekolah bersama guru? Linmo 11, aku sudah mengatur pesta anak-anak. Setelah Sui-Sui punya teman, dia pasti mau pergi ke sekolah. Leng Rushuan, kondisi Sui-sui sekarang belum cocok untuk berteman, kita harus perlahan-lahan. Tidak bisa langsung sukses. Aku ibunya, aku yang atur semuanya. Bukan urusanmu, seorang guru, untuk ikut campur. Jika kamu benar-benar peduli pada anak, kamu harus bertanya. Pendapat Sui-sui dulu. Ada apa, Sui-sui? Mau bicara? Sekolah. Linmo 11, ini anakku, kenapa kamu peluk? Lepaskan dia. Kamu Minger. Sui-sui, maaf, guru bukan ibumu, maaf. Guru Lin, Tuan Li, silakan masuk. Duduk. maaf. Apa aku mengganggu pekerjaanmu? Guru Lin bisa mencariku kapan saja. Hari ini aku datang untuk membicarakan tentang partisipasi Sui-sui. Acara pesta anak-anak. Aku khawatir Sui-sui tidak nyaman di keramaian. Dulu aku selalu berpikir anak ini autis. Karena sejak kecil kurang kasih sayang ibu, tapi setelah bertemu ibunya, keadaannya tidak membaik, malah semakin parah. Untung sekarang ada guru, aku mulai melihat harapan. Kalau anak sakit, orang tua harus sabar. Kalau guru tidak yakin Sui-sui bisa ikut pesta anak-anak, bagaimana kalau guru ikut saja, dengan guru mendampingi? Aku yakin Sui-sui akan lebih mudah menerima teman-temannya. Aku akan minta asisten Lee menyiapkan gaun malam untukmu. Pesta anak-anak kan tidak perlu gaun mewah. Anak-anak yang diundang pasti orang tuanya. Orang kaya dan terpandang semua, jadi jangan terlalu sederhana. Guru Lin, bukan maksudku bilang guru sederhana. Guru Lin. Kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan Li, kamu sudah punya tunangan. Harus lebih berhati-hati dalam bicara. Ini juga untuk kebaikan anak. Tunangan? Sui-sui, kamu anakku, kalau tidak nurut, aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Minta ampun. Sui-sui. Leng Rushuan, aku antar Sui-sui masuk. Linmo 11, malam ini, aku dan anakkulah bintang utamanya, kamu minggirlah. Linmo 11, bajumu ini, kayaknya dari tempat sampah, tapi memang pantas. Orang sepertimu hanya pantas pakai barang rongsokan. Ayo pergi. Ada apa? Tuan Li, Linmo 11 bukan orang tua murid.
Aku tidak undang dia, dia datang sendiri. Bahkan berteriak-teriak di pintu, tidak tahu diri. Guru Lin kuundang khusus untuk pesta ini. Ada masalah? Tidak ada. Guru Lin. Tidak suka acara seperti ini? Di luar masih banyak tamu, kenapa Tuan Li tidak menemani? Aku juga tidak suka acara seperti ini. Tapi demi anak. Terpaksa. Jaket ini nanti setelah dicuci akan kukembalikan. Tidak usah buru-buru. Mari kita duduk. Bulin, yang terakhir kali kamu bilang. Tunangan. Aku tidak terlalu mengerti, jadi ingin bertanya jelas. Ini urusan pribadi Tuan Li, aku tidak tahu. Aku lihat Bulin. Jauh lebih tahu dariku. Hati-hati. Ya ampun, Lin Mo 11, kamu gila. Ini orang tua muridmu, apa yang kamu lakukan? Si bisu, ibumu kembali hanya untuk uang ayahmu. Dia sama sekali tidak menyukaimu, benar? Kamu adalah anak yang dibuang oleh ibumu. Lama tidak bertemu. Gontinggaku. Nona Leng. Anakku dilukai oleh anakmu, lihat bagaimana ini. Dasar anak nakal, pantas dipukul. Berhenti. Lin Mo 11, kamu lagi. Aku mendidik anakku, jangan ikut campur. Leng Rushuan, kamu belum menyelidiki dengan jelas, sudah main pukul begitu saja. Memukul anak, apakah terlalu gegabah? Sekecil ini sudah melukai orang, harus diajari baik-baik. Siapa yang melihat Li Sui Sui memukul orang? Aku melihat. Kedua anak itu mengganggu Sui Sui. Mau tahu jelas sangat mudah, di keluarga Li ada banyak kamera pengawas. Putar rekamannya, pasti kebenarannya terungkap. Kamu. Sui Sui, Sui Sui. Anakku. Lin Mo 11, kamu tidak perlu ikut campur di sini. Kamu bisa pergi. Leng Rushuan, Sui Sui. Benarkah anakmu? Aku tentu ibu Li Sui Sui. Lalu mengapa Sui Sui ada tanda lahir di bahu? Tanda lahir apa? Anak yang aku lahirkan 4 tahun lalu. Dia juga punya tanda lahir yang persis sama. Di dunia ini banyak anak yang punya tanda lahir. Apakah semuanya anakmu? Kalau begitu biar aku lihat jelas. Kamu. Tuan Li, anakku tidak sengaja. Tolong maafkan kami. Li Sen. Aku tidak ingin melihat mereka lagi di Shanghai. Tuan Li, maafkan kami salah Tuan Li. Lepaskan kami. Tuan Li, bagaimana bisa kau menyalahkan semua kesalahan pada orang lain? Aku tidak perlu diajari cara melakukan sesuatu. Saat itu seharusnya kau tidak pergi ke halaman belakang, melainkan selalu mengawasi Sui Sui. Guru Lin, jangan banyak bicara. Lalu, sebagai guru privat Sui Sui, bukankah seharusnya kau selalu mengawasinya? Aku saat itu. Bukankah sedang bersamamu? Jika tidak suka dengan gaya kerjaku, silakan pergi. Benar ada tanda lahir. Lin Mo 11, kau ingin bertemu dengan anakmu? Jangan harap
Hei, jemput nenek. Rushuan, apakah ada masalah? Jangan banyak tanya. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Sui-sui. Tuan Li, sudah kubilang, wanita ini tidak sederhana. Guru Lin, kau menyelinap ke kamar Sui-sui tengah malam. Mau apa? Aku khawatir dengan kondisi Sui-sui. Khawatir dengan Sui-sui? Kau bisa datang dengan terbuka. Ngapain sembunyi-sembunyi? Aku juga ingin datang dengan terbuka. Kau mau? Sui-sui, kenapa denganmu? Tuan Li, wanita ini sedang menyuntikkan obat ke Sui-sui. Dia ingin membunuh anak kita. Ini bukan milikku. Panggil dokter keluarga, cepat. Sui-sui. Tuan Li, kondisi pangeran kecil sudah stabil. Tapi perlu dia mati semalaman. Jika ada masalah, panggil aku. Lin Montag Elf. Aku tahu kau cemburu padaku. Jika kau marah, serang saja aku. Ngapain menyakiti anak? Aku tidak. Bukan aku. Guru Lin, kau tetap tinggal di villa dengan baik. Sebaiknya kau berdua Sui-sui tidak apa-apa, jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Nona Lin? Nenekmu hilang. Orang yang baik-baik saja. Bagaimana bisa hilang? Leng Rushuan, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Nenekku hilang. Akhirnya kau mau memohon padaku. Guru Lin sangat peduli pada Sui-sui. Kenapa ingin menyakitinya? Tidak, pasti ada yang tidak beres di sini. Tuan Li, wanita jalang itu kabur karena takut dihukum. Lihat, dia bahkan melukai saya. Luka kamu? Kalau lebih lama lagi mungkin sudah sembuh sendiri. Aku tidak peduli, Tuan Li. Kamu harus membela aku dan anak kita. Segera kirim orang untuk menutup kota Hu dan tangkap Lin Mo 11. Nenek, Tengah malam begini, kamu berisik apa? tengah malam begini, kalian bawa nenek kemana? Lin Mo 11, dia adalah ibu kandungku. Mulai sekarang kami sendiri yang akan merawatnya. Tidak perlu orang luar seperti kamu ikut campur. Dulu, kalian yang mengusir nenek dari rumah. Sekarang tiba-tiba membawanya pergi. Siapa tahu apa maksud kalian? Dasar gadis kurang ajar, sekarang kamu yang tidak mau melepaskan nenek. Apa maksudmu sebenarnya? Aku ingin mengobati nenek. Itu belum tentu, nanti di tengah jalan. Kamu pakai nenek untuk memeras kami. Aku mengobati nenek, tidak minta sepeser pun dari kalian. Omonganmu lebih indah dari nyanyian. Kecuali kamu bawa nenek pergi dari kota Hu. Ya, mulai sekarang jangan pernah kembali dan merepotkan kami. Tidak bisa, kota Hu memiliki fasilitas medis terbaik. Penyakit nenek harus diobati di sini. Satu kata, pergi atau tidak? Kalau tidak, minggir dari sini. Kalau tidak, seumur hidup jangan harap bisa bertemu nenek lagi. Cepat pergi dari rumahku. Sisi. Nenek. Baik, aku pergi. Nenek, kita pulang ke desa dulu. Setelah aku menghubungi rumah sakit, aku akan mengantarmu berobat. 11-11, dahimu juga panas sekali. Apa kamu sakit? Aku masih muda, tidak apa-apa nenek. Semua karena nenek tua ini menyusahkanmu. Nenek jangan bicara seperti itu, sekarang aku hanya memiliki. Kamu satu-satunya keluarga, aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu kabar Sui-sui bagaimana.
Tuan Li, kamu datang. Li Sen. Li Sen, di mana nenekku? Tunang, nenekmu di kamar lain. Sedang diobati oleh dokter keluarga, sudah tidak apa-apa. Li Sen, tadi malam. Apakah Tuan Li yang membawa kami kembali? Saat Tuan Li menggendongmu masuk, kami semua kaget. Selama bertahun-tahun, belum pernah melihat Tuan Li. Sangat khawatir pada seseorang. Jika Sui Sui adalah anak itu, berarti Tuan Li adalah pria 5 tahun yang lalu. Kamu tertawa apa? Tuan Li, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kamu pikirannya cukup matang ya? Kabur karena takut dihukum. Bawa nenekmu juga. Katakan, kenapa kamu menyakiti anakku? Tuan Li, Sui Sui adalah muridku, mana mungkin aku menyakitinya. Kamu masuk kamar Sui Sui, lalu Sui Sui langsung bermasalah. Leng Rushuan mencarimu. Kamu malah melukai orang lalu kabur, semua ini. Bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu sudah yakin ini salahku? Maka penjelasanku pun tidak ada gunanya. Baik, sekarang aku akan menarik dokter keluarga. Biarkan nenekmu hidup seadanya. Tidak boleh. Mungkin aku harus mengurungmu lagi. Tuan Li, aku menyelinap ke kamar Sui Sui untuk melihat tanda lahir di bahunya. Kenapa ingin melihat tanda lahir anakku? Karena Tuan Li, Sui Sui sudah bangun, mencari ayah. Anakku, kau sudah menderita. Cepat biarkan ibu lihat. Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? satu tanda lahir memang tidak pasti, jika bisa tanpa mengganggu Tuan Li. Dan melakukan tes DNA dengan Sui Sui, itu akan bagus. Guru Lin, Sui Sui, Guru, jangan pergi. aku akan menemanimu di sini. Guru Lin, terima kasih sudah mempercayaiku. Tidak berkelahi dengan anak lain. Guru tahu. Sui Sui anak yang baik dan patuh HPF. Guru Lin, aku ingin sekolah di TK. Benarkah? Ayah, boleh tidak? Asal kondisimu baik, kapan saja boleh. Aku mau diajar Guru Lin. Tentu saja, karya agung kita belum selesai. Dasar si imut sialan, begini pun tidak mati. Seharusnya aku tambah dosis obatnya, bunuh si anak haram ini. Bisnis, Guru She. Bolehkah aku ganti kursi kantor? Seperti kamu ini, pantas duduk bersama kami. Jangan pikir kami tidak tahu, guru palsu seperti kamu. Bahkan tidak lulus kuliah, guru di Huabei kami. Paling rendah lulusan S2. Aku memang tidak punya ijazah kuliah, tapi aku punya sertifikat psikologi anak. Sertifikat abal-abal seperti ini, siapa yang percaya? Dari pasar gelap mana kamu beli ini? Bushie, kamu harus kasih tahu kepala sekolah, wanita seperti dia, yang masuk lewat jalur belakang, tidak boleh tinggal di sekolah kita. Usir dia keluar, dia di sekolah kita. Hanya akan memperlambat kemajuan mengajar kita, menurunkan standar sekolah. Linmo 11, kalau aku jadi kamu, aku akan malu. Dan mengajukan pengunduran diri. Aku tidak salah, kenapa harus mengundurkan diri? Linmo 11, jangan baik tidak dihargai, malah cari masalah. Buji, kamu ngapain? Kemampuan Bulin. Semua bisa melihat, kenapa kalian memaksanya mundur? Buyan, kamu begitu membantunya. Jangan-jangan kamu suka sama wanita ini? Orang yang pikirannya kotor, lihat apa saja kotor. Kamu pergi atau tidak? Tugas yang diberikan kepala sekolah padaku adalah membujuk anak Li Sui Sui untuk datang ke sekolah. Karena aku berhasil. Aku berhak tinggal di TK ini. Linmo 11, aku sudah pergi 3 kali. Membujuk Li Sui Sui untuk sekolah. Kamu baru datang beberapa hari. Dia langsung setuju datang ke TK. Sui Sui akan segera datang, kebenarannya akan segera terlihat. Linmo 11, aku taruh perkataan di sini. Kalau Li Sui Sui tidak datang ke sekolah, kamu mengundurkan diri. Baik. Kalau dia datang, maka aku yang mundur. Bushie, jangan gegabah. Semester depan, kamu akan naik jabatan jadi kepala bagian. Jangan khawatir, Li Sui Sui tidak akan datang ke TK. Aku terima, kalau hari ini Li Sui Sui tidak datang. Aku akan mundur. Bulin, kamu juga jangan gegabah. Aku dengar anak keluarga Li itu susah dihadapi. Guru yang pergi semua gagal. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Bulin, keluarga di telepon. Katanya Li Sui Sui mau masuk kelas, kepala sekolah.
Li Sui mau masuk TK, benar. Sui-sui murid pindahan, siapkan kursi untuknya. Sekarang semua guru yang tidak ada kelas, ikut aku ke gerbang sekolah. Ada apa? Kok belum datang juga? Kepala sekolah, kita mungkin ditipu Lin Mo 11. Telepon tadi, mungkin dia yang pura-pura jadi orang keluarga Li. Setelah kita percaya, lalu telepon lagi. Bilang hari ini ada urusan tidak datang. Bu Lin, bagaimana kalau kita telepon, tanya keadaannya? Kepala sekolah, Sui-sui sudah berjanji padaku, pasti akan datang. Tenang saja. Lin Mo 11, orang seperti kamu yang suka berbohong dan tidak memiliki sertifikat mengajar, tidak pantas tinggal di Huabei. Kepala sekolah, orang ini tidak boleh tinggal di taman kanak-kanak lagi. Kalau dia tidak pergi, kami tidak terima. Yang sabar dulu, tunggu sebentar lagi. Kami tidak mungkin menunggu seseorang yang tidak mungkin datang. Sudah mengganggu pelajaran anak-anak, kerugian ini harus ditanggung oleh Lin Mo 11 sendiri. Dia harus bertanggung jawab atas ganti rugi. Bu Lin, bagaimana ini? Tentu saja keluar dari Huabei. Sui-sui, kamu terlambat hari ini. Maaf Bu Guru, ini salah ayah. Ini salah ayah. Tuan Li, terima kasih sudah datang ke taman kanak-kanak kami. Silakan masuk. Bu Xie, kamu mau berhenti hari ini atau besok menyerahkan surat pengunduran diri? Lin Mo 11, jangan keterlaluan. Sebagai guru, ingkar janji, bagaimana bisa mengajar siswa? Hari ini saya akan menyerahkan surat pengunduran diri. Nona Leng, Buje, mau balas dendam. Nona Leng, Lin Mo 11 terlalu keterlaluan. Bu Xie, asalkan kamu membantu saya tidak hanya bisa mempertahankan pekerjaanmu, tapi juga bisa membuatmu bekerja di keluarga Li. Nona Leng, silakan beri perintah. Nyawa kecil ini milikmu. Siksi, kamu tidak pergi ke keluarga Li hari ini? Baru dari taman kanak-kanak, nanti saja pergi. Menurutku Tuan Li ini sama sekali tidak seperti yang dikatakan orang luar. Orang yang tidak punya hati. Dia sebenarnya cukup baik. Sisi, kalau begitu, kamu sekarang dengannya. Nenek, jangan berpikir macam-macam, dia orang tua murid saya. Jangan sampai hubungannya kacau. Menyerah ke kalian berdua kokok. Nenek, lebih baik urus dirimu sendiri, jangan ikut campur urusanku. Di sini kamu tidak perlu khawatir, ini rumah sakit pribadi keluarga Li. Mereka berdua tidak bisa lagi sembarangan membawa nenek pergi. Baru saja aku bilang, kalau gambarmu tidak bagus, akan dihukum. Kamu ini sebelumnya sudah membuatku susah, kali ini aku yang akan mengajarimu bagaimana menjadi anak yang baik. Anjing yang tidak bisa menggonggong seperti kamu, aku punya banyak cara. Nona Leng, jarum ini ditusukkan, tidak terlihat apa-apa. Kamu lanjutkan saja, dia sekarang di bawah kendaliku. Berdarah. Tidak apa-apa. 10 jari terhubung ke hati, pasti sangat sakit. Kenapa aku sepertinya mendengar tangisan Sui-sui? Nenek, kamu istirahat dulu, aku ingin pulang ke keluarga Li untuk melihat. Aku takut Sui-sui masih menungguku.
Kalau begitu kamu cepat pergi, jangan biarkan anak menunggu terlalu lama. Bocah nakal, kalau kamu nanti dekat dengan Lingmo 11, Baer, jangan salahkan aku kalau setiap hari menghukummu. Berhenti! Memukul anak? Kamu ibu seperti apa? Aku mendidik anakku, apa hubungannya denganmu? Minta maaf ke Sui-Sui. Perempuan bajingan, lepaskan aku. Kalian sedang apa? Linmo 11, aku akan membunuhmu. Ayo datang. Guru Lin, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Siapa yang menyentuh anakku, aku akan menghabisi dia. Sui-Sui. Ada yang terluka? Tuan Li, perempuan ini berkali-kali menggangguku. Dan itu terjadi di keluarga Li, sama sekali tidak menghargai Tuan Li. Anda, Guru Lin, sebenarnya apa yang terjadi? Leng Xuan hadap Sui-Sui. Pendidikan dengan cara memukul dan memarahi hanya akan memperburuk kondisi Sui-Sui. Sui-Sui adalah anakku, aku yang mengandungnya selama 10 bulan. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyayangi dan mencintainya daripada aku. Bagaimana mungkin tega memukul dan memarahi Sui-Sui? Jelas-jelas kamu yang memutarbalikkan fakta dan memfitnahku. Leng Xuan, siapa yang memutarbalikkan fakta? Guru Xie, kamu bilang tadi siapa yang memukul dan memarahi Sui-Sui? Dia yang tiba-tiba masuk dan memukul orang. Aku dan Nona Leng sedang mengajari Sui-Sui menggambar. Dia tiba-tiba masuk dan langsung mencari masalah. Tuan Li, dia berbohong. Tuan Li, aku akan memberitahumu sesuatu. Sebenarnya Linmo 11 tidak memiliki ijazah mengajar. Dia bahkan tidak lulus kuliah, apalagi mengajar di Huabei. Dia menipu kita semua. Guru Lin. Apa yang dia katakan benar? Aku memang tidak memiliki ijazah. Tapi aku mendidik anak dengan kasih sayang, tidak kalah dengan guru lain. Lalu tadi kamu bilang, siapa yang berani menyentuh anakku? Apa maksudnya? Aku menganggap Sui-Sui seperti anakku sendiri. Jadi karena keburu bicara, aku salah ngomong. Kamu tidak tahu malu, sekarang kamu ingin menguasai anakku. Apa kamu juga ingin menguasai Tuan Li? Tidak. Guru privat yang perilakunya tidak baik, bagaimana bisa mengajar dan mendidik? Benar Tuan Li, dia sudah tidak cocok lagi mengajari Sui-Sui. Dan ini juga akan mempengaruhi reputasi keluarga Li dan Anda. Tuan Li, aku hanya menyukai Sui-Sui. Aku tidak bermaksud menggoda siapapun. Siapa tahu apa lagi yang ada di pikiranmu? Cukup, Bu Lin. Untuk sementara kamu pulang dulu. Baik. Aku pergi. Aku memang tidak pantas. Bu Lin sudah pergi. Aku tidak ingin mendengar lagi rumor yang merusak nama Bu Lin. Jika kedepannya aku mendengar ada yang masih bergosip, merusak masa depan orang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Tuan Li, apakah Anda kesal karena urusan Bu Lin? Apa Anda tidak merasa reaksi Bu Lin waktu itu aneh? Tuan Li, ada sesuatu yang tidak tahu, apakah harus dikatakan? Cepat katakan, jangan banyak bicara. Tuan Li, apakah Anda tidak menyadari bahwa pangeran kecil tidak dekat dengan ibunya? Hanya dekat dengan Bu Lin. Ini terasa tidak wajar. Apakah kamu yakin keluarga Leng hanya memiliki satu putri? Hanya satu. Apakah kamu yakin malam itu 5 tahun lalu adalah putri keluarga Leng? Benar sekali. Saat itu membawa Leng rusuhan kembali. Aku terlalu terburu-buru, ada satu hal penting yang tidak dilakukan. Tuan Li, apakah itu tes DNA? Aku ingat malam itu 5 tahun lalu. Kamu juga mabuk, kamu berkata dengan bingung. Kamu adalah yang berlebihan. Apa arti berlebihan ini? Tuan Li, kenapa tiba-tiba menanyakan hal 5 tahun lalu? Hanya bertanya saja. Saat itu setelah melahirkan Sui-Sui, aku menderita depresi pasca melahirkan. Banyak hal yang tidak ingat. Setelah kamu melahirkan Sui-Sui, kenapa kamu meninggalkannya? Keluarga kami di Shanghai juga termasuk orang terpandang. Kamu melahirkan tanpa menikah. Kalau tersebar, ini akan memalukan keluarga kita. Gugurkan anak haram ini. Aku sudah diusir dari keluarga Leng. Anak ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Leng. Tuan Li, dalam hal ini aku benar-benar tidak punya pilihan. Dulu aku melahirkan tanpa menikah, orang tua khawatir hal ini. Bocorkan keluar, cuma mau aku melahirkannya diam-diam. Tapi setelah melahirkan, aku kena depresi pasca melahirkan. Orang tua merasa anak ini mungkin tidak cocok denganku. Jadi Sui-Sui dikirim keluar. Kami benar-benar tidak bermaksud meninggalkan Sui-Sui. Cuma tidak menyangka keluarga itu begitu tidak bertanggung jawab. Membueng Sui-Sui. Apa yang Master Li mau lakukan? Cuma pemeriksaan darah rutin untuk cek kesehatan. Kamu baik-baik saja bekerja sama saja. Jangan pikir aku tidak tahu.
Kamu mau ambil darah untuk tes DNA antara aku dan Li Sui Sui. Aku tidak akan biarkan kalian berhasil. Guru Lin ada waktu? Ada hal yang perlu bantuanmu. Guru Lin masih ada kelas. Master Li, ini TK, ini sekolah. Aku tahu, jadi harap Guru Lin berkenan. Master Li, Pria tadi siapa? guru yang di TK kami. Kalau cuma rekan kerja, maka dia bisa selamatkan nyawanya. Master Li, jangan sembarangan. Aku pria. Sekilas aku tahu, pria itu suka padamu. Tadi dia mau jadi pahlawan. Tidak ukur diri pantas atau tidak. Master Li, dulu tidak pernah kusadari kau suka semena-mena. Banyak hal yang tidak kau tahu. Apa sebenarnya yang kau mau? Kenapa tiba-tiba bawa aku tes darah? Aku cuma mau memastikan. Apakah kamu ibu Sui Sui? Kenapa curiga aku? 5 tahun lalu aku diracuni orang. Malam itu saat keracunan, diselamatkan wanita. Kami tidur, tapi besoknya dia pergi. Aku cari wanita ini selama 5 tahun. Kenapa pengalaman Master Li mirip dengan kejadianku 5 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Sui Sui juga kutemukan sendiri, baru tahu kemudian. Dia dibuang. Tidak, aku tidak akan buang anakku. Cerita Master Li terkesan mengharukan. Tapi sebenarnya banyak kejanggalan. Kalau Master Li sudah punya tunangan, seharusnya tidak mengganggu orang lain. Masih bercerita bohong yang buruk seperti ini. Aku tidak punya tunangan. Leng Rushuan adalah ibu Sui Sui. Harus memberikan status yang layak untuk ibu Sui Sui. Setelah hasil tes keluar, siapa ibu kandung Sui Sui? Aku pasti bertanggung jawab. Tuan Li, tidak baik, pangeran kecil dibawa oleh Nona Leng. Apa? Nona Leng membawa pangeran kecil ke atap. Katanya mau mati bersama pangeran kecil. Leng Rushuan. Kamu gila apa lagi? Mama, aku mau mama. Leng Rushuan, tenanglah. Kalian jangan mendekat. Linmo 11, ini semua karena kau memaksaku. 4 tahun lalu aku terpaksa kehilangan anakku, berubah total. Sekarang keluarga kami akhirnya berkumpul, tapi kau tidak hanya ingin merebut priaku, tapi juga anakku. Aku tidak pernah berpikir untuk merebut apapun darimu. Apa artinya hidupku lagi? Kalau kalian semua ingin aku mati pun jadi hantu tidak akan membiarkan kalian. Leng Rushuan, jangan. Leng Rushuan, punya harga diri sedikit dong. Setiap hari mau mati, bagaimana jadi ibu orang? Tuan Li, jangan memicunya lagi. Leng Rushuan, pikirkan Sui Sui. Sui Sui adalah anakmu, kalau kau pergi, Sui Sui bagaimana? Kalau begitu kau pergi dari keluarga Li, cari perkembangan, tinggalkan Hu Chen. Selamanya tinggalkan kami. Baik, aku setuju, semua permintaanmu aku setuju. Linmo 11, kau yang bilang ini. Aku tidak setuju. Dia bukan ibu Sui Sui. Akulah ibu Sui Sui. Aku sudah tes DNA, hasilnya segera keluar. Kalau kau ibu kandung Sui Sui, aku pasti menikahimu. Tapi kalau bukan, meski kau mati, aku tidak akan membiarkanmu. Hasilnya keluar. Apa? Leng Rushuan adalah ibu Sui Sui. Apakah laporan ini salah? Pergilah ke mereka, mereka lebih membutuhkanmu. Kalau begitu kau? Aku baik-baik saja, jangan pedulikan aku. Tuan Li, aku salah, aku tidak seharusnya melakukan itu. Tapi kalau tidak begitu, bagaimana kau bisa tahu betapa sedih dan tertekannya hatiku? Kalau bukan karena Sui Sui, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Akulah ibu kandung anak itu, Linmo 11 itu. Jelas-jelas ingin merayumu dan mencuri anakku. Tidak ada yang bisa mengambil Sui Sui. Kamu baik-baik saja sendiri.
Nonoleng, percaya padaku. Kalau bukan karena aku yang pura-pura terluka untuk mengalihkan perhatian mereka. Menurutmu kamu bisa berhasil? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Guru Lin. Kamu mau kemana? Aku antar kamu. Aku menepati janjiku. Bersihkan dulu baru bawa nenek pergi. Leng Rushuan gila, kamu ikutan gila juga? Mau bawa nenek kemana? Kamu bisa kemana? Tuan Li. Aku harap kamu juga bisa menepati janjimu. Kamu bilang kamu akan memberikan status resmi pada Ibu Sui Sui. Aku. Tuan Li, pangeran kecil berteriak-teriak di kelas. Kami takut melukainya, cepat periksa. Pangeran kecil hati-hati, jangan sampai jatuh. Pangeran kecil. Pangeran kecil. Pangeran kecil, berikan padaku, jangan jatuh. Sui Sui kaget, mengalami reaksi stres. Sui-sui. Guru Lin jangan tinggalkan Sui Sui. Sui Sui. Kamu ada ayah dan ibu yang menemanimu, aku. Tidak, aku masih ingin Guru Lin. Baik, aku tidak pergi, aku di sini menemanimu. Kelingking, 100 tahun tidak boleh berubah. Tuan Li. Sudah larut, kenapa belum istirahat? Aku ingin mengantarmu pulang. Tidak usah, aku bisa naik taksi dengan mudah. Kalau begitu aku suruh Li Shen mengantarmu. Tuan Li. Ada yang ingin kamu katakan padaku? Guru Lin, Sui-sui tidak tega berpisah denganmu. Aku tahu. Sebenarnya, aku juga tidak tega berpisah denganmu. Lin Mo 11 awalnya ingin membiarkanmu hidup. Tapi kamu sendiri tidak mau hidup, malah memilih jalan kematian. Tuan Li. Kamu pulang dulu, dari sini ke rumah sakit hanya beberapa langkah. Aku tidak apa-apa. Bulin, hati-hati ya. Kalau sudah sampai, kasih kabar ke Pak Li. Hem. Ayo pergi. Pak Le. Aku sudah mengantar Bulin sampai luar rumah sakit. Pak Li, sekarang Anda berbeda dengan Pak Li yang dulu. Apa bedanya? Pak Li yang dulu tegas dan tak kenal ampun. Di Shanghai, siapa yang tidak kenal kewibawaan Anda? Kamu tidak mengerti. Dalam urusan cinta, tegas dan tak kenal ampun tidak berguna. Kalau Pak Li tidak bisa melupakan Bulin, Art tangkap sama Bulin. Kurung dia di tempat rahasia. Buat dia tidak bisa kabur lagi dari genggaman Anda. Kamu pikir aku ini orang apa? Sepertinya bisa juga. Halo, Pak Li? 11-11 menginap di rumah Anda malam ini. Bulin kan sudah lama kembali ke rumah sakit? Tidak, saya lihat sudah larut malam. Saya telepon 11-11 tapi tidak ada yang angkat. Lalu tidak bisa dihubungi lagi. Apa? Apa yang kamu lakukan? Bawa pisau? Cewek ini cantik banget. Mati sayang banget. Biar aku cicipi dulu. Cicipi apa? Cepat habisi dia. Lalu ambil uangnya. Berhenti.
Bulin, maaf aku terlambat. Pak Li, aku takut tidak sempat memberitahumu. Sebenarnya aku juga tidak tega meninggalkanmu. Aku suka kamu. Pak Li, ampun. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Ya. Pak Li, serahkan kedua penjahat ini padaku. Aku pasti akan membalas dendam untuk Bulin. Masukkan mereka ke penjara, kasus penculikan dan percobaan pembunuhan. Cukup membuat mereka menderita di dalam. Bawa pergi. Apa kamu terluka? Mungkin kaki terkilir. Pak Li, Bulin, kalau kamu terluka jangan dipaksakan. Kalau sampai cedera lagi, bisa-bisa jadi pincang. aku bukan kertas. Mana mungkin segitu rapuhnya? Sudah larut malam. Kamu pulang dan istirahatlah. Aku tidak akan pergi malam ini. Tidak pergi. Tidur di sini. Bulin, kamu tahu tidak bagaimana kamu membuat marah orang-orang itu? Aku selalu mengajar dengan jujur. Aku tidak tahu siapa yang kubuat marah. Makanya aku harus di sini untuk melindungimu. Menurutku kamu juga orang yang berbahaya. Bulin, kamu bilang apa? Tuan Li, lebih baik kamu pulang dulu. Kalau kamu di sini, aku tidak bisa tidur. Benarkah? Tapi aku punya cara yang bagus untuk menidurkan orang. Mau coba? Ngapain ketawa? Bulin, tadi di gubuk kamu bilang begitu. Beneran? Kamu bilang kamu suka aku. Bu Guru, tidak boleh bohong, kan? Aku suka banyak orang. Aku suka Sui-Sui. Suka kepala sekolah, aku juga suka. Bulin, ayah bilang kamu terluka. Tidak sakit. Bu Guru bikin Sui-Sui khawatir. Ayah tidak bisa. Tidak bisa melindungi dengan baik. Dasar anak nakal. Aku harus cepat besar, baru bisa melindungi Bulin. Lisen tadi bilang kamu pilih-pilih makanan. Anak yang pilih-pilih makanan gimana bisa besar? Humph. Sui-Sui. Pilih-pilih makanan tidak boleh, nanti tidak tinggi. Keluarga bertiga kalian sangat harmonis ya. Kami bukan. Linmo 11, kamu imut banget. Lagi-lagi menggoda Tuan Li. Kamu datang ke sini ngapain? Kalau aku tidak datang, suamiku, anakku, akan direbut oleh si tuyul. Leng Rushuan, ini rumah sakit. Jaga mulutmu. Apa hakmu menyuruhku diam? Aku akan berisik, aku akan beritahu seluruh dunia. Kamu si imut menggoda suami orang. Diam. Pak Li, kamu memukulku demi wanita ini. Lisen, seret dia keluar. Ya, Pak Li, kamu ditipu oleh wanita ini. Dia tidak bermoral. Dia perempuan murahan, dia tidak layak diperlakukan seperti ini olehmu. Jangan kau fitnah Bulin. Linmo 11 sudah tidur dengan lelaki lain. Dia bahkan punya anak. Dia benar, 4 tahun lalu aku memang melahirkan seorang anak. Tapi aku tidak menemukannya. Siapa lelaki itu? Aku tidak tahu. Pak Li, lihatlah dia, wanita ini sangat sembarangan. Bahkan tidak tahu dengan siapa dia tidur. 4 tahun ini? Kamu tidak mencarinya? Aku bahkan tidak bisa menemukan anakku sendiri. Bagaimana bisa menemukannya? Kalau begitu, kamu sudah melepaskannya? Bulin, asalkan kamu benar-benar melepaskannya.
Aku bisa memaafkan masa lalumu. Lin Mo 11, meski Pak Li tidak peduli. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu hindari. 11-11, kami sudah susah payah menemukan anakmu. Dan laki tidak bertanggung jawab ini. Kami bawa semuanya ke sini, jangan bilang. Keluarga Leng berhutang padamu. Benar, mulai sekarang, bawa suami dan anakmu. Hiduplah dengan baik. Jangan ganggu keluarga Leng dan keluarga Li lagi. Mama, aku Xiaoyan, Mama. Kamu benar-benar. Mama, Maafkan aku, ini semua salahku, aku yang salah. Aku seharusnya tidak mengambil keuntungan, aku seharusnya tidak tergoda. Waktu itu kamu mabuk, aku memang sebenarnya ingin mengantarmu pulang, tapi kamu merangkulku. Aku jadi. Jangan lanjutkan, aku tidak mau dengar. Sisi, kumohon maafkan aku. 1 malam sebagai suami istri, 100 hari kasih sayang. Dan lihatlah wajah Xiaoyan. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi ya? Kamu Pak Le? Pak Le, yang gang gegabah. Ypsilon Pak Le, ini urusan Lin Moedenarzt. Jangan ikut campur. Nanti kamu sendiri yang repot. Benar, untuk wanita seperti ini, tidak worth it. Lepaskan dia. Orang seperti ini seharusnya dikurung seumur hidup. Aku menyuruhmu melepaskannya. Tapi ya, Dia adalah ayah dari anakku. Ini urusanku sendiri. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Tidak perlu repot-repot Tuan Li turun tangan. Pergilah. Aku mohon. Pergilah. kamu benar-benar berpikir seperti itu? Ini semua adalah fakta. Ini adalah masa laluku yang tidak bisa kuhapus. ayah, Tuan Li, jangan minum lagi. Aku tahu kamu sedih. Masih ada aku yang menemanimu. Keluar. Tuan Li, hari ini kamu sudah melihat dengan jelas. Seperti apa sebenarnya wanita Lin Mo 11 itu? Mengapa harus sedih untuk wanita seperti ini? Lebih cepat kita melihat, lebih cepat kita bisa menarik diri. Setuju? Diam. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Tuan Li, kamu adalah orang penting di Hu Cheng. Siapa di Hu Cheng yang tidak tahu, perkataanmu selalu dipegang teguh. Leng Wuchuan, jangan berbelit-belit denganku. Katakan langsung apa maumu. Dulu di atap TK, apa yang kamu katakan? Kamu bilang, siapapun ibu Sui-Sui, kamu akan menikahinya. Sekarang perkataan Tuan Li tidak ada artinya lagi? Leng Wuchuan, jangan bicara dengan nada sarkas. Aku peringatkan, kesabaranku terbatas. Baiklah, bunuh saja aku. Biarkan Li Sui-Sui tidak punya ibu. Minggir. Aku tidak mau berurusan dengan orang gila seperti kamu. Pergi. Parah keadaannya? Bagaimana tidak parah? Belum pernah lihat Tuan Li sesedih ini. Tuan Li, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Kamu kenapa? Bulin. Tuan Li, Li Sen bilang, apakah kamu sakit? Kalau sakit harus periksa ke rumah sakit, jangan dipaksakan. Bulin masih peduli dengan keadaanku? Kamu ayah Sui-Sui. Kalau ada apa-apa, bagaimana dengan Sui-Sui? Jika aku bukan ayah Sui-Sui, jika kamu juga tidak. Kejadian 5 tahun lalu, jika... Leng Rushuan benar. Aku bukan wanita yang baik. Aku tidak pantas. Pantas atau tidak, itu aku yang menentukan.
Montag F, tangga. Kamu tidur di luar malam ini. Aku tahu, tidak ada yang suka tinggal di rumah sakit. Jadi aku sudah bilang ke dokter, urus surat keluar untukmu. Sore ini kamu bisa pulang. Kenapa kamu seenaknya mengambil keputusan untukku? 11.11, aku tahu, tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sore ini, setelah kamu keluar, kita akan menikah. Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Tuan Wang. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan, anaknya aku akui. Tapi kamu, aku tidak mungkin menikah denganmu. Lin Mo 11, dengarkan baik-baik. Pernikahan ini, mau tidak mau harus terjadi. Kemari. Kamu pikir aku tidak tahu? Pagi tadi saat aku datang ke rumah sakit, sudah melihat mobil Tuan Li. Dasar pelacur, sialan. Berani-beraninya menawar denganku. Lepaskan aku. Anyela. Dengar baik-baik, seumur hidup. Jangan harap bisa meninggalkan aku dan anak kita. Menjerti? Ayah ibu, jangan berkelahi lagi. Ayah, jangan pukul ibu lagi. Pergi. Xiao Yan. Wang Haoliang, dasar bodoh. Jangan sakiti anak itu. Baik, aku tidak akan sakiti anak itu. Tergantung kamu. Mau menurut atau tidak? Hei Nona Leng, Lin Mo 11 ini. Dasar kurang ajar, harus dipukul baru menurut. Kalau begitu, berikan pelajaran yang keras pada si kurang ajar ini. Kelemahannya adalah anaknya, manfaatkan si kecil, dia pasti menuruti. Nona Leng, tenang saja, dia sudah di tanganku. Pasti tidak bisa kabur, kamu siapkan saja uangnya. Tunggu kabar baik dariku. Ibu, biar aku pijat. Terima kasih. Ibu sudah tidak sakit lagi. Ayah pemarah, ibu jangan bikin ayah marah lagi. Kamu selalu tinggal dengan ayah. Ja, Dia baik padamu. dia suka minum, suka memukul orang. Bangsat. Bagaimana dia bisa menyiksa anak? Maafkan ibu, Xiao Yan. 4 tahun ini, kau menderita. Mulai sekarang, ibu ada di sini. Ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Xiao Yan, tahi lalat di bahumu mana? Kok hilang? Aku juga tidak tahu. Kau tidak tahu? Sebelum menemui ibu, ayah menempelkan sesuatu di bahuku. Tapi benda itu hanya bertahan 2 hari. Aku sudah bilang ke dokter, bisa pulang kapan saja. Sekarang packing, kita langsung pergi. Aku masih tidak enak badan. Belum bisa pulang. Lin Mo 11, jangan main-main denganku. Shinjuku. Tidak kenal saudara. Mulai sekarang, aku yang akan merawat kalian berdua. Soal HP, tidak perlu. Wang Haoliang, baik itu pulang dari rumah sakit atau menikah, harus bilang ke nenek dulu. Kalau kau tidak kasih HP, gimana aku bilang ke dia? Jangan main drama. Aku tahu kau mau telepon untuk memberi kabar. Begini saja, nenek juga ada di rumah sakit. Sebelum pulang, aku ingin ketemu dia. Kalau dia tidak menemukanku, bisa-bisa lapor polisi. Kau menggeng camku? Bukannya kau ingin menikahiku? Harusnya minta izin nenek dulu. Nek, Sisi, katanya kau sedeza. Biar nenek lihat di mana. Nek, aku baik-baik saja. Xiao Yan, panggil nenek buyut. Anak baik, ibumu sudah lama mencarimu. Nek, cepat hubungi Tuan Li, minta dia menyelamatkanku. Jangan panik, jangan sampai dia curiga. Menjadi. Nek, Dasar anak-anak, sudah besar masih nangis. Nanti gimana mau didik Xiaoyan? Nek, kau rawat diri baik-baik di rumah sakit. Aku dan Xiao Yan akan pergi sebentar. Jaga kesehatanmu. Pergi? Mau kemana? Ayah Xiao Yan mau ajak kami pulang sebentar. Nek. Begini, sebagai pria, aku harus bertanggung jawab. Jadi aku rencananya bawa Xiao Yan dan 11 pulang kampung untuk nikah. Menikah? Sudah sore, kami harus pergi. Istirahat yang cukup ya.
Kalau ada waktu, kita akan datang menjengukmu lagi. Ayo pergi, Xiaoyan, ayo. Halo, apakah Tuan Li juga ada di rumah? Siapa? Seorang nenek bermarga yang mencari Tuan Li. Nenek. Nenek tua bangka, apakah kamu yang menelepon ke keluarga Li mencari Tuan Li? Leng Rushan. Aku kan nenek kandungmu sendiri. Bagaimana caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Dia hatimu. Lin Mo 11 lah cucu kandungmu yang sebenarnya. Apakah kamu pernah menganggapku? Di hatiku, kamu dan 11 sama saja. Lin Mo 11 hanya seorang gadis palsu. Dengan apa dia bisa disamakan denganku? Sekarang kamu sudah menjadi satu-satunya putri keluarga Leng yang akan menikah dengan orang terkaya di Hu Cheng. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Nenek tua. Ingin menonjol berarti mencari mati. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu 11. Kalau tidak menurut, setiap hari akan disuntik obat penenang. Leng Rushuan, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kunci pintunya rapat-rapat, jangan izinkan siapapun mengunjungi. Apa yang kalian lakukan? Masuk. Kembalikan anakku padaku. Begini ya, Lin Mo 11, setelah kamu menikah denganku, aku akan mempertemukanmu kembali dengan anakmu. Ingin aku menikah denganmu? Tidak mungkin. Jangan-jangan kamu masih berharap Tuan Li akan datang menyelamatkanmu? Tuan Li pasti akan datang. Lin Mo 11, kamu benar-benar terlalu naif. Sekarang seluruh Hu Cheng tahu Tuan Li sebentar lagi akan menikahi putri keluarga Leng. Mana ada waktu untuk peduli pada wanita tidak tahu malu sepertimu. Tidak mungkin, Tuan Li tidak akan mengabaikanku. Kamu lihat baik-baik. Nenek pasti sudah memberitahu Tuan Li, tapi dia tidak datang menyelamatkanku. Apakah dia benar-benar sibuk mempersiapkan pernikahan sampai melupakanku? Tapi malam itu, dia jelas-jelas. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu ini apa? Tuan Li mungkin tertarik padamu? Eyo, Turuan. Pergi. Lihatlah Bulin, katanya juga akan dapat kabar baik. Tak disangka kita menikah di waktu yang sama. Tapi aku akan menikah dengan orang terkaya Hu Cheng. Sedangkan kamu, pria ini, sudah lebih dari cukup untukmu. Sebenarnya Xiaoyan anak siapa? Xiaoyan adalah anakmu sendiri. Aku sudah tahu tipu muslihatmu. Sampai sekarang, apakah masih penting siapa ayah Xiaoyan? Jadi Wang Haoliang juga palsu? Lin Moxi, kenapa kamu masih belum mengerti? Sampai sekarang, apa yang kubilang benar, itulah yang salah. Kamu sudah tidak berhak berdebat denganku. Guru Lin, Sui-sui. Guru Lin, Sui-sui sangat merindukanmu. Kenapa kamu tidak menengokku begitu lama? Guru sedang sibuk belakangan ini, tidak sempat. Apa ayah membuatmu marah? Lin Moxi, kamu punya anak sendiri. Ngapain memeluk anakku terus tidak mau lepas? Sui-sui juga anakmu, setidaknya. Tidak bisakah kamu bersikap baik padanya? Itu anakku, mau kuapakan juga urusanku. Bukan urusanmu. Sui-sui. Guru Lin, Sui-sui. bawa aku lagi. Sui-sui. Sui-sui ingin ikut kamu. Sui-sui. Guru Lin, Sui-sui. Teriak-teriak apa? Itu anak orang lain. Mobil van itu sering parkir di sini belakangan ini. Periksa. Baik. Tuan Li, kamu pasti tidak akan menyangka. Siapa pemilik mobil van itu? Siapa? Suami Guru Lin. Bukan. Seharusnya tunangan Guru Lin. Beberapa hari lalu Guru Lin tiba-tiba keluar dari rumah sakit, lalu menghilang. Sekarang pria ini muncul lagi di dekat keluarga Li. Apa maunya? Saat mengecek, aku melihat pria itu.
membawa Guru Lin ke mall untuk mencoba gaun pengantin. Apa mereka benar-benar akan menikah? Tuan Li, perlu aku temani ke atas? Tidak usah. Xiao Yan, Mama, Mama akan membawamu pergi. Kalian mau pergi kemana? Kenapa tidak bilang, Guru Lin? Kenapa kamu tidak bisa nurut sedikit? Kalau semua muridmu seperti kamu yang tidak nurut, kamu pasti pusing banget ya? Ayah, aku nggak berani lagi, Ayah. Aku mohon, jangan sakiti dia. Jangan sakiti Xiao Yan. Jangan nangis, kalau nangis lagi aku bunuh kamu. Masuk. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ini aku. Oh, ternyata Tuan Li yang datang. Aku akan buatkan teh. Tuan Li datang sendiri. Ada apa ya? Gaji Bulin belum dibayar. Kasih ke aku saja sama saja. Aku lihat kalian masih sibuk. Aku pergi dulu. Aku antar Tuan. Gak usah. Hati-hati di jalan, Tuan Li. Tuan Li, cepat sekali. Cepat kirim orang untuk mengepung sini. Tuan Li, ada apa? Bulin dalam bahaya. Bos baik banget sama kamu ya. Antar uang langsung ke rumah. Wang Haoliang. Lepaskan aku dan Xiao Yan, aku nggak akan lapor polisi. Bukan, Lin Mo 11, Xia Yan bukan anakmu lagi. Kamu masih melindunginya, mau apa sih? Xiao Yan ikut kamu, nggak pernah merasakan hari yang bahagia. Memang kenapa? Itu anakku. Aku mau perlakukan dia seperti apa ya terserah aku. Anaknya sudah cerita padaku. Dia awalnya ikut ayah ibunya main di taman. Kamu yang menculiknya. Pokeneko. Akan kurobek mulutnya. Wang Haoliang. Kamu laki-laki apa sih? Benar kata kamu, aku emang suka nindas perempuan. Nindas anak kecil. Lepaskan aku. Dengar Lin Mo 11, cepat atau lambat kamu akan jadi istriku. Mending sekarang juga, aku habiskan kamu. Lepaskan aku, dasar jahat. Xiao Yan, ikut aku. Tenang saja, pria itu nggak apa-apa, nggak kena bagian vital. Dan, berdasarkan petunjuk yang kamu berikan, polisi bisa melacak. Menemukan sindikat penculikan anak, malah kamu yang berjasa besar. Terima kasih. Kamu masih mencintai sampah seperti itu. Dia bukan pria yang sama 5 tahun lalu. Anaknya juga bukan miliknya. Jadi kalian tidak ada hubungan. Lalu kalian, Kamu dan Leng Rushuan segera akan menikah. Tuan Li harus tahu menjaga jarak. Tidak baik dilihat orang lain. aku lihat siapa yang berani menggosip. Kamu tidak takut, aku takut. Aku sudah memutuskan. Akan membawa Xiao Yan dan nenek meninggalkan Shanghai.
Bolehkah aku mengantarmu keluar dari Shanghai? Kamu tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Di dalam itu nenekku. Nona Leng bilang, tanpa izinnya. Siapapun tidak boleh masuk. Aku tidak peduli nona siapa. Apa sikapmu ini? Tuan Li, maaf, Tuan Li, aku tidak tahu ini Anda. Buka pintu. Ja? Bukannya nenek lain sebelumnya sudah hampir sembuh? Kenapa bisa seperti ini? Orang tua itu didiagnosis Alzheimer, yang biasa disebut pikun. Kenapa bisa terkena penyakit ini? Terakhir kali pamit, dia masih baik-baik saja. Jangan panik dulu, beberapa penyakit ada masa inkubasinya. Mungkin baru kambuh belakangan ini. Tapi penyakit ini sulit diobati. Kamu tinggal dulu, aku akan cari dokter terbaik. Untuk mengobati nenekmu, aku pasti akan menyembuhkannya. Wang Hao yang ini benar-benar tidak berguna. Hanya bisa merusak. Jangan-jangan Wang Hao yang mengkhianati kita. Kalau Tuan Li tahu kita dan polisi sedang menyelidikinya. Kasus perdagangan manusia sebelumnya, dia masih berharap aku bisa menolongnya. Mana berani mengkhianatiku. Nona Leng, lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, aku masih punya kartu as. Selama si kecil itu ada di tanganku, Tuan Li tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Aku punya apartemen dekat rumah sakit, memudahkanmu merawat nenek. Sewanya mahal kan? Itu milikku sendiri, tidak perlu bayar sewa. Itu milikmu, bukan milikku. Aku akan bayar sewanya sesuai harga pasar. Kamu punya uang untuk bayar sewa? Terlalu mahal, tidak mampu bayar. Harga teman, bisa diskon. Aku takut diskon pun kamu tidak mampu bayar. Kalau begitu aku tidak tinggal saja. Pak Lin, kamu tinggal dulu, aku tidak buru-buru minta sewa. Itu juga tidak bisa. Aku sewa dulu, lalu aku buatkan kamu surat hutang. Nanti kalau aku sudah punya uang, langsung aku kembalikan. Terserah kamu. Halo. Apa? Sudah periksa dokter? Nenek. Aku tahu. Shanghai punya pengobatan terbaik. Tapi aku tidak ingin selalu merepotkan Tuan Li. Dia menyediakan apartemen untukku. Bukankah itu seperti menyembunyikan kekasih? Meskipun aku benci Leng Rushuan. Tapi aku tidak bisa merusak keluarga Sui-Sui. Ada orang. Xiaoyan kenapa? Sui-Sui. Pak Lin, jangan tinggalkan aku, tolong jangan tinggalkan aku. Sui-Sui. Bukankah kamu sakit? Kenapa di sini? Ibu sengaja bohong ke ayah. Sui-Sui, kamu cerita ke Pak Lin, sebenarnya apa yang terjadi? Aku dengar-dengar, ibu dan Bu Xie berbicara. Mereka bilang mau memanfaatkanku. Ayah pernah bawa aku ke sini, aku tahu nenek buyut. Adalah nenek Pak Lin, aku tidak bisa temui Pak Lin. Hanya bisa sembunyi di sini menunggu Pak Lin. Sui-Sui pintar sekali. Tahu pasti guru akan datang. Pak Lin, bawa aku pergi bersama. Bukan guru tidak ingin bawa kamu pergi. Tapi kalau guru bawa kamu pergi, ayah ibu kamu akan khawatir. Aku tidak ingin pulang, ibu tidak menyukaiku. Setiap ayah tidak di rumah, dia dan Bu Xie memukuliku. Bahkan menusuk jarum ke jariku, aku sangat sakit. Aku sangat sakit. Ibu, tolong bawa adik pergi. Sangat menyedihkan. Bawa pergi. Tuan Li, sudah cari di dalam dan luar villa. Tidak melihat Tuan kecil. Semua pergi cari, kalau tidak ketemu jangan pulang. Ja? Tuan Li, dari rekaman CCTV terlihat, si kecil pergi sendiri lewat pintu belakang. Dia sendirian. Tuan Li, dia pergi sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kamu bahkan tidak bisa menjaga anak 4 tahun.
Bagaimana kamu bisa jadi ibu? Kakinya ada di tubuhnya, dia ingin pergi. Aku bisa jaga? Dia baru 4 tahun, bukan orang dewasa. Tuan Lee, kenapa semua kesalahan dibebankan padaku? Kamu sendiri tidak berpikir, akhir-akhir ini kamu sibuk bekerja. Atau tidak bisa ditemui, kamu sendiri lalai mengurus anak. Sekarang anak hilang, kamu langsung menyalahkanku. Leng Rushuan. Aku sangat menyesal membawamu kembali. Dulu Sui Sui hanya autis, tidak mau bicara. Tapi setidaknya penurut, sejak kamu datang. Dia jadi seperti ini. Jika kamu tidak bisa jadi ibunya yang baik, pergilah. Tuan Lee, aku salah. Ini pertama kaliku jadi ibu, aku akan berubah. Aku akan berusaha jadi ibu yang baik untuk Sui Sui. Anak kecil yang menyebalkan ini, tunggu sampai aku menikahi Tuan Lee. Dan punya anak asli, aku akan membunuhmu sendiri. Leng Rushuan. Semakin tidak manusiawi. Aku berdebat dengannya. Dia menyuruh Perava menyuncku. Katanya suntikan itu obat penenang. Jadi mereka bilang kamu punya pikun. Karena obat penenang. Setengah waktuku memang selalu pusing. Benar-benar tidak sadar. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Bodoh, nenek sudah tidak berguna. Awalnya aku ingin minta tolong Tuan Lee menyelamatkanmu. Tapi tidak disangka, tetap membuatmu dan Xiaoyan menderita. Nenek, maksudmu kamu tidak memberitahu Tuan Lee? Aku sudah telepon. Tapi Tuan Lee tidak di rumah. Kemudian, Leng Rushuan langsung ke rumah sakit dan mengontrol nenek. Nenek sangat khawatir. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata aku salah paham dengan Tuan Lee. Sisi, kamu benar-benar tega meninggalkan Tuan Lee? Leng Rushuan semakin gila. Aku tidak bisa membiarkannya menyakiti kalian lagi. Kalau begitu, bawa dia bersama kita. Kamu tidak menyadari? Anak dari keluarga Lee ini sangat cocok denganmu. Baik. Kalau begitu, kita pergi bersama. 2 harimau lari cepat, satu tidak punya mata. Tuan Lee, maaf, aku harus menemukan tempat yang tepat dulu. Baru bisa memberitahumu kabar Sui Sui, jangan marah padaku. Aku pasti akan merawat Sui Sui dengan baik. Tuan Lee, rumah sakit baru saja menelepon. Kata mereka nenek Leng hilang lagi, dan juga apa? kata mereka ada yang melihat Bulin membawa 2 anak. Dan seorangnya, Wu meninggal rumah sakit. 2 anak. Tuan Lee, ini agak mencurigakan, di waktu yang sama. Mereka semua hilang, dan tidak bisa dihubungi. Beritahu mereka. Saat memeriksa persimpangan, hati-hati. Jangan sampai melukai Bulin. Ja. Batu gunting kertas. Nenek. Sui Sui, Xiaoyan. Nyonya, Anda terluka. Biar kami membalut luka Anda. Apakah mereka akan baik-baik saja? Tenang, dokter akan menyelamatkan mereka. Dokter, bagaimana kondisi mereka? 2 di antaranya sudah stabil, tapi salah satu anak memiliki golongan darah langka, bank darah kami tidak cukup. Sekarang agak sulit. Golongan darah langka. Aku memiliki golongan darah langka. Camel, Aku darah RH negatif. Ambil darahku untuk menyelamatkannya. ikut aku. Sayang, ternyata kamu dengan sengaja ingin menculik anakku. Kenapa kamu membawa Sui Sui pergi? Seorang anak yang tumbuh di keluarga tanpa kasih sayang. Penyakit hatinya tidak akan pernah sembuh. Omong kosong. Wanita ini paling ahli mengarang cerita, Tuan Lee. Kondisi Sui Sui sekarang jauh lebih baik. Sama sekali tidak ada penyakit mental. Kurasa dia yang sakit.
Tuan Li, bagaimana aku memperlakukan Sui Sui, Anda sudah melihatnya. Aku hanya ingin dia bisa sembuh. Dan seperti anak normal lainnya, sekolah, belajar. Kamu membawa nenek dan Sui Sui pergi di tengah malam. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bawa mereka pergi. Pergi selamanya. Kenapa pergi tanpa pamit? Aku ingin memulai hidup baru. Jadi di hatimu, kamu memulai hidup baru. Dengan meninggalkanku, Tuan Li, aku tidak ingin menjadi bayangan siapapun. Hanya dengan meninggalkanmu, aku bisa memulai hidup baru. Guru Lin pandai sekali berakting. Kemarin pagi masih berjanji akan tinggal. Malamnya sudah mau mengambil segalanya dariku. Tuan Li, tenggemu terluka. Lingmo 11, kamu tidak tahu diri. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini olehmu. Tuan Li, wanita seperti itu tidak usah dipedulikan, hanya aku yang paling menyayangimu. Jangan sentuhku. Kamu dengar tidak, 2 hari lalu, anak bungsu keluarga Li dibawa ke rumah sakit karena terluka. Ada wanita yang mendonorkan darah. Tapi dokter di departemen kami menemukan, darah wanita itu cocok dengan darah anak itu. Tidak bisa langsung ditransfusikan untuk menyelamatkan anak itu. Kasus seperti ini hanya terjadi antara keluarga sedarah. Benar, kalau begitu, wanita itu dan anak itu adalah keluarga sedarah, jangan-jangan mereka ibu dan anak? SSC, jangan asal bicara, dokter di departemen kami bilang. Lebih baik tidak ikut campur urusan keluarga kaya, nanti malah dapat masalah. Suster, anak yang dirawat di kamar ini mana? Baru saja pulang. Tuan Li, baju pengantinmu, mau dicoba? Tidak perlu, yang mana saja boleh. Tuan Li, kami merasa Anda seperti orang yang dipaksa menikah, sama sekali tidak terlihat bahagia dan senang sebagai pengantin. Kesalahan yang dibuat 5 tahun lalu. Sebagai pria, aku harus menanggung semua konsekuensinya. Tidak boleh lari. Nona Lin, ini privasi pasien. Kami tidak bisa sembarangan membocorkan atau melakukan tes lain. Dokter, kumohon, aku sudah mencari anak ini selama 5 tahun. Kamu ini bagaimana? Cepat bangun. Dokter, aku lihat kamu juga seorang ibu jika kamu punya anak. Hamil selama 10 bulan, lalu melahirkan dan langsung diambil orang. Hanya sempat melihatnya sekali. Bagaimana perasaanmu? Nona Lin, kamu dan anakmu hanya bertemu sekali. Hanya sekali. Hanya sekilas itu, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Itu juga alasan aku bertahan hidup. Kamu bangun dulu. Untuk memastikan, harus melakukan tes DNA. Semakin cepat semakin baik. Nona Lin, sudah larut, kamu pulang dan istirahat dulu. Besok pagi hasilnya sudah bisa keluar. Begitu matahari terbit, priaku akan menikahi orang lain. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan terakhir ini. Aku harus yang pertama mendapatkan hasilnya. Nona Lin, hasilnya sudah keluar. Dikonfirmasi sebagai anak kandung. Semua yang hadir di sini hari ini adalah orang-orang penting di kota Hu. Kaya atau bangsawan, terima kasih sudah datang ke pernikahan. Aku dan Master Li. Mulai hari ini, aku Leng Rushuan. Adalah istri keluarga Li di kota Hu. Aku adalah satu-satunya wanita untuk Master Li. Macet lagi di sini.
Bisa lebih cepat tidak? Nona, bukan aku tidak mau cepat, tapi di depan. Sama sekali tidak bisa bergerak. Sial, tidak tahu apakah masih sempat. Nona, kamu buru-buru sekali. Mau ngapain? Pria, aku mau menikahi orang lain. Aku mau menggagalkan pernikahan. Aku mau merebut priaku kembali. Kamu mau menggagalkan pernikahan? Nona ini benar-benar pemberani. Begini saja, di bagasi aku ada sepeda cadangan. Kamu pakai saja, mungkin masih bisa sampai. Oke, terima kasih, Pak. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Master Li, jangan bercanda. Hari ini yang hadir. Ada juga senior keluarga Li. Leng Rushuan, aku tidak mencintaimu. Bahkan jika kamu adalah ibu Sui-Sui. Aku tidak ingin menikahimu dengan terpaksa. Apakah karena dia? Dari awal sampai akhir, orang yang aku cintai hanya dia. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Master Li, kita bicara baik-baik. Ada masalah bisa dibicarakan, jangan pergi. Aku mohon. Jangan pergi. Leng Rushuan, aku benar-benar tidak mencintaimu. Kita tidak akan bahagia bersama. Aku tidak menerima. Sudah kubilang, Master Li tidak akan menikahinya. Lihat dia, seperti anjing yang kehilangan rumah. Mulai sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Hu. Tuan Li akan menikahiku. Aku adalah Nyonya Li. Benar-benar mau mencuri pengantin? Guru Lin. Lin Montag 11. Aku akan membunuhmu. Tuan Li, Aku membunuhmu. Tuan Li. Jangan bicara dulu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Guru Lin. Jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar hanya ingin menikahimu. Aku juga, seumur hidupku hanya akan menikah denganmu. Guru Lin, kita tidak perlu memikirkan masa lalu lagi, oke? Kalau kita sudah jatuh cinta, ya sudah, kita bersama-sama dengan baik. Dasar bodoh, 5 tahun lalu kita sudah bersama. Aku berencana membawa mereka kembali ke kota Hu untuk pensiun. Keluarga Leng bangkrut. Mereka berdua ingin kembali ke desa. Aku tidak ingin tahu tentang hal-hal ini. Sui-Sui bilang, konten sedang dipantau. Menjadi ibu yang baik lagi, konten sedang dipantau. Anda. Panggilan Anda, selamat tinggal, panggilan Anda, panggilan Anda. Guru Lin, lain kali lebih tenang ya, jangan lupa. Sekarang kamu sedang mengandung. Iya, Guru Lin, kamu harus lebih hati-hati, jangan sembarangan lari. Jangan ganggu adikku. Kalian berdua, ayah dan anak, malah mengajari guru. Mau dihukum berdiri? Lapor Guru, PR hari ini sudah selesai semua. Lapor guru, pekerjaan hari ini juga sudah selesai semua. Aku akan periksa satu persatu nanti. Ayo pergi. Kamu selesai, Guru Lin akan memeriksa PRMU. Ayah selesai, Guru juga akan memeriksa pekerjaanmu.
Kalian berdua ngapain lama-lama? Guru Lin, sebentar lagi liburan musim panas, apakah kita harusnya mengadakan pernikahan? Tuan Li, kamu kan orang terkaya pertama di kota Hu. Setahun mengadakan 2 kali pernikahan. Menikahi istri, tidak malu, tidak malu. Bagaimana? Keren tidak? Mereka bilang pasangan yang sedang jatuh cinta akan jadi kurang pintar. Sepertinya Tuan Li yang tegas dan kejam juga tidak terkecuali.